يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang pentingnya keberkahan dalam hidup. Saya akan bahas tentang pentingnya berkah. Pentingnya berkah. Itu ketika Nabi Nuh alaihissalam naik kapal, kapal. Dikatakan kapalnya itu berlabuh di tempat yang diberkati. Ketika kita mau minta suatu tempat, suatu rumah, kita juga minta munzalan mubarakah, tempat yang penuh berkah. Bahkan kalau kita makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Kita disuruh doa minta berkah. Kalau kita ketemu satu dengan yang lain, muslim yang satu dengan muslim yang lain, kita disuruh mendoakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berkat-berkatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan kata barokah. Yang menyebutkan kata barokah. Itu membuktikan kalau berkah itu punya kepentingan yang sangat besar dalam kehidupan kita semua. Ya, berkah ini posisinya sangat penting dalam kehidupan kita semua. Hanya saja akhir-akhir ini kita merasakan diri kita ini kurang perhatian sama berkah. Kurang perhatian sama berkah. Saya ambil contoh, Bu, Ibu, walaupun kita agak jauh Bu, tapi tetap dekat. Nanya ya Bu, pilih mana? Suami buruk rupa tapi berkah, sama suami tampan rupawan tapi enggak berkah, pilih mana Bu? Mesti kan jawabannya kan ngeyel. Tampan rupawan berkah, mesti begitu ya. Berarti yang menjawab seperti itu, dia masih ragu dengan kehebatan berkah. Sehingga kalau suaminya jelek itu berkah, ya dia masih merasa itu bukan suatu yang istimewa. Maka masih membutuhkan ketampanan. Saya kasih tahu ya Bu ya, gak tampan gak paten, yang penting barokah. Gimana Bu? Walaupun kalau cari suami ya yang ganteng itu pasti. Tapi nomor satu kan disuruh cari yang agamanya betul-betul baik. Bener ya? Nah kalau ternyata nggak ketemu setelah itu yang ganteng. Adanya kok ya mirip-mirip Habib Novel rata-rata itu. Nggak sepiro gantengnya gitu. Ya, nggak sepiro gantengnya. Tapi agamanya kok apik gitu. Ada yang jauh lebih ganteng dari Habib Novel. Tapi kok
kehidupan beragamanya kurang apik. Ambil yang rodok welek mau. Tapi dia kehidupan agamanya bagus, soleh orangnya. Karena di situ ada barokah. Pekerjaan, kerja di pondok pesantren. Wes ceto elo-elo ini. Pondok pesantren. Gajinya 1,5 juta. Jauh di bawah UMR misal. Ya jauh di bawah UMR. Ditawari sama temennya, kamu kerja di kantor saya gaji 5 juta. Saya gaji 5 juta. Nah karena ini orangnya paham bab berkah, dia jawabannya, gajimu itu sangat saya idam-idamkan, menggiurkan hati saya. Tetapi saya kerja saja di pesantren, 1,5 juta, tapi saya yakin di situ ada barokah. Temennya ngomong, ongkone kira klebu, berkah iki piye? Serat cetho. Jawabannya, ya barokah itu ya begitu. Barokah itu tidak mau diangkakan, barokah itu tidak mau ditampakkan. Barokah itu kerjanya senyap, barokah itu super rahasia, sifatnya surprise dan kejutan. Ya tidak bisa dibegitukan. Dan saya meyakini itu, saya mengimani itu. Terima kasih atas tawaranmu, tapi saya tetap pilih 1,5 juta berkah. Fokusnya pada barokah. Sehingga ketika ada tawaran, misal ini, jual rumah, dibeli Ustadz Iis, Beb rumahnya saya beli. Misal nih ya, saya jual rumah 500 juta. Ustadz Iis beli, saya beli 500 juta. Deal Ustadz, siap. Enggak lama setelah itu Ustadz Iis pulang belum bayar ini. Belum bayar. Lah kok Rifki ini datang ngomong, Beb itu Ustadz Iis kan cuma ngasih 500 juta. Saya bayar 2M Beb. 2M. 2 miliar cash sekarang juga. Padahal saya udah deal sama Ustadz Iis 500 juta. Saya ngomong, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan gak terjadi sama saya dan antum semua. Ya, contoh kadang awak dhewe sing elek dienggo gak apa-apa gitu ya. Telepon sama Ustadz Iis, Ustadz, mohon maaf Ustadz. Ternyata ini nyonya saya belum cocok sama harganya, nyonya dikorbankan. Ya. Nyonya saya belum cocok sama harganya, mohon maaf Ustadz, daripada terjadi perang. Ya. Lebih baik perdamaian Ustadz. Ustadz Iis baik, oh ya gak apa-apa Beb. Ustadz, yai nggak apa-apa, Pak nggak apa-apa, misal begitu ya. Rampung mesem saya. Yes, untung 1,5 M. Kenapa? Batal 500 juta, betul kan ya? Langsung dapat dari Rifki 2 miliar. Cuman yang 2 M ini nggak berkah. Kenapa nggak berkah? Nipu seorang muslim. Betul ya? Bohong pada seorang muslim, mengecewakan hatinya, membatalkan perjanjian yang sah. Udah akad, saya jual, saya beli, kan tinggal ngambil duit. Dibatalin gara-gara tergiur tawaran yang lain. Kok domblong semua kenapa ini? Pernah melakukan ya? Istighfar. Istighfar kita, minta ampun sama Allah Ta'ala. Enggak berkah. Maka jangan perhatian sama angka, nomor 1 jangan angka. Jangan nilai, jangan. Tanya dulu berkah atau tidak. Maka untuk berkah itu syaratnya harus halalan thayyiban. Halal dan baik, halal caranya benar. Halalan thayyiban, biar barokah. Hanya saja masih ada satu masalah lagi. Ada orang lapor sama kiai, lapor sama guru, lapor sama ustadz, lapor sama habib, iya lapor. Saya ini kerja halal, buka warung halal. Kambingnya saya sendiri yang sembelih, ayamnya saya sendiri yang sembelih. Kambingnya dari kandang saya sendiri, ayamnya dari kandang saya sendiri. Makanannya itu rumputnya dari kebun saya sendiri. Bahkan rumputnya itu nyiraminya airnya langsung dari bumi. Bahkan untuk mengambilnya itu saya pakai listriknya tenaga matahari. Enggak pakai listrik yang lain. Udah ini halal murni. Tapi kenapa?
Uang yang saya dapat ini kok rasa-rasanya nggak ada barokahnya. Baru dapat, habis, nggak ada rasanya, habis. Saya kerja di kantor halal, saya kerja ini halal, tapi kok duitnya nggak terasa, habis. Hidup saya kok suntuk dan lain sebagainya. Dijawab sama kiai, sama habib, sama ustadz, maaf pak, maaf bu, mungkin nggak barokah. Mungkin nggak barokah. Dijawab, gak berkah gimana yai? Gak berkah gimana habib? Gak berkah gimana ustadz? Gak berkah gimana guru? Lawang halal kok gak barokah. Senyum kiainya, senyum habibnya, senyum ustadznya, senyum gurunya, senyum syekhnya. Ya mungkin dulu waktu kelanjutan pelajaran antum gak hadir. Maksudnya gimana? Ya berkahnya itu ada, masalahnya pedot, putus. Nah kalau putus kan ya sama saja gak ada. Sebentar, saya kok belum dong, maksudnya gimana ini? Lah itu loh, kamu di rumahmu listrik PLN itu nyambung. Kalau kamu gak percaya, itu sebelum begengser ceklen. Sebelum sampai begengser tuh listriknya ada, pegang kalau gak percaya. Jangan gitu guru ya, saya pindah alam saya nanti. Setrum pindah alam. Lah ada listriknya toh? Ada. Nah tapi kalau begengsernya jeglek, ya jepret, apapun namanya itu ya. Kalau saya dari kecil manggilnya jeglek gitu. Ada di tempat lain jepret, ya mungkin ada yang lain lagi mati listriknya atau gimana gitu ya. Kan listriknya nggak mati, cuman jepret begengsernya, jeglek begengsernya itu. Akibatnya apa? Padam enggak listrik di rumah? Padam. Kenapa padam? Jawabannya alirannya putus. Alirannya putus. Bukan enggak ada listriknya, ada. Tapi alirannya putus di begengser. Gimana caranya biar nyala lagi? Begengsernya dinyalain. On. Selesai masalah. Bu, ibu, bu, suaminya berkah enggak? Ya berkah toh ya, namanya juga suami, kok masa enggak berkah? Kan suami berarti halal, kalau pacarnya enggak barokah. Pacar kan haram hukumnya. Betul ya? Duduk berdua dengan pacar, mandang dengan syahwat pacar, apalagi yang lebih. Naudzubillah min dzalik, jelas itu haram, enggak berkah. Tapi kalau yang namanya suami atau istri kan halal, berarti barokah. Tapi belum tentu barokahnya nyampe kalau putus. Putus sambungannya, begengsernya tadi jeblek, putus, berkahnya enggak nyampe. Sampai di sini udah bisa dipahami dulu. Jadi berkahnya ada, tapi tidak tersampaikan, enggak tersampaikan. Gajinya halal, kerjanya halal, duitnya berkah enggak kira-kira? Duitnya berkah, oh gaji halal kok berkah. Tapi belum tentu yang bersangkutan dapat berkahnya. Kenapa? Karena putus. Majelis yang baik, loh pengajian loh. Majelis yang baik, majelisnya berkah atau enggak berkah? Berkah. Tapi yang bersangkutan bisa tidak dapat berkahnya majelis. Kalau dia terhalang dari berkah. Oh, ada penghalangnya itu ada. Mau dijelaskan lebih lanjut? Ya, menarik enggak ini kira-kira? Menarik ya, jadi mulai ojo-ojo ya. Aku termasuk yang kepedot hobi. Kok itu seperti yang disebutkan tadi ya, gaji entek gak keroso, itu model-model saya kelihatannya itu. Ya, punya suami kok ya tak sawang gak betah gitu ya. Betah nyawang Habib Novel aku ya. Ini berarti ini saya gak dapat berkahnya suami ini. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Jawabannya sederhana. Dalam sebuah hadis, ini salah satu contoh ya. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kullu amrin dijelaskan oleh para ulama, segala perkara. Nah, perkara di sini apa? Tentunya yang halal, tentunya yang baik, yang bagus. Segala perkara yang halal, yang baik, yang bagus. Urusan apapun itu kalau halal, perbuatan apapun itu kalau halal, kalau baik, kalau bagus, kullu amrin dzibal, yang dalam melakukan perbuatan itu membutuhkan proses berpikir. Itu artinya dzibal. Yang dalam melakukannya butuh proses berpikir seperti makan, minum, tidur, ya, naik kendaraan itu kan ada proses berpikir. Beda kalau kita dilempar bola mau kena kepala, itu kan gak pakai mikir langsung obah, betul ya? Namanya refleks. Jadi yang disyariatkan ini bukan urusan perbuatan refleks, tapi perbuatan yang memerlukan proses berpikir, meskipun prosesnya sangat cepat. Ya mau ngambil gelas, mau pakai sandal, mau melangkahkan kaki turun dari tangga, itu kan semua ada proses berpikir. Mata melihat, kaki bergerak, mata melihat, tangan bergerak. Kita mengarahkan diri kita untuk melakukannya. Itu ada proses berpikir. Segala urusan yang halal, yang baik, yang dalam melakukannya memerlukan proses berpikir bukan karena gerakan refleks. La yubda'u fihi, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta. Maka perbuatan itu memutuskan berkah. Maka perbuatan itu memutuskan berkah. Jadi kalau gajinya halal, misal nih, saya bos, misal ya saya bos, atau jangan saya, Abdurrahman bos, amin. Saya karyawannya, ya saya karyawannya Mas Abdurrahman. Saya kerja sama Mas Abdurrahman 1 bulan, tanggal 1 Desember gajian, ya 1 Desember gajian. Mas Abdurrahman serahkan gajian itu wujudnya uang cash. Misal gajiannya 200 juta. Iya sugih deh kok. Mantap, karyawannya makmur 200 juta. Cash, ini Pak Novel gajimu 1 bulan. Saya terima dengan tangan kanan. Terus saya bilang terima kasih, saya bawa pulang. Ini gajinya halal kan? Halal enggak ini? Halal. Berkah enggak? Berkah. Wah halal kok ya berkah gajinya. Tapi sayanya dapat berkah enggak? Dengan uang ini? Enggak dapat. Kenapa? Karena ketika menerimanya saya lupa sama Allah. Ketika menerimanya saya melupakan yang ngasih. Ketika menerimanya saya mengabaikan Tuhan yang memiliki. Saya enggak bilang bismillah. Saya enggak ngomong izin ya Allah. Tolong berkati ya Allah. Bantu aku ya Allah. Enggak, pede. Enggak ya, segera, rakus, takut. Nah saya mau nanya, mirip enggak sama yang itu? Jadi kalau kemarin-kemarin antum mengalami yang mirip, ya rubah sekarang. Kalau terima gaji dari mesin ATM ya bismillahirrahmanirrahim. Masukkan angkanya bismillahirrahmanirrahim. Pencet keluarkannya bismillahirrahmanirrahim. Begitu keluar uangnya ambil bismillahirrahmanirrahim. Berkahnya nempel. Istri halal enggak? Halal. Mbok sosor enggak bismillah? Juga untuk berkah. Enggak dapat berkah. Ustadz Fuad senyum-senyum, calon manten ya. Ini baru dapat gelar SPD, sarjana pendidikan. Saya nanya, udah dapat calon istri? Alhamdulillah sudah, Habib. Masya Allah. Mudah-mudahan segera menikah, amin. Jadi pasangan yang bahagia dunia akhirah, insya Allah, amin. Dan mudah-mudahan gak lupa sama kita. Amin. Lanjut. Apa? Berkah siapa? Berkah Tuhan.
Paham ya ibu-ibu? Paham Bu? Jadi kalau pengen suaminya berkah, ketika ibu itu pegang tangan suami, menginginkannya, pegang dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu cium tangannya, cium dengan bismillahirrahmanirrahim. Paham Bu? Bahkan ketika engkau memeluknya, peluk dengan bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, berkahnya suami nempel. Setelah itu besok pagi kamu akan ngomong, kok jadi enggak pengen keluar ya? Masya Allah, suaminya kaget. Kok kamu sekarang jadi betah di rumah, kenapa? Sejak aku bismillahin kamu, rasa dunia ini berbeda bagiku. Masya Allah. Paham Bu? Apa? Bismillah. Makanya sampai kalau suami istri berhubungan, tidak membaca bismillah, Allah perintahkan tuh. Allah izinkan tuh setan, ya Allah izinkan. Silakan setan, kamu ikut bersama keduanya. Masya Allah, ketika dia begitu sama istrinya, setan juga ikut membegitukan istrinya. Berkah enggak kira-kira? Yo gak berkah, campuran setan kok. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Maka sebelum apa-apa, ikrar dulu berdua. Mari sayang, bismillah dulu berjamaah. Lali, wah mboten sempat Beb. Mboten sempat, padahal cuma berapa detik gitu ya. Tapi ya setan itu pinter. Makan, belinya pakai uang halal, makanannya halal. Enak pula, sehat pula, halalan thayyiban. Makanannya berkah, sudah berkah makanannya. Sama listrik tadi, ono strume, berkah. Cuman berkahnya kita dapat enggak? Kalau kita makan lap, enggak baca bismillah. Apa kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis maknanya? Setan memakan makanannya, betul ya? Karena setan makan makanannya seakan-akan berkahnya diambil sama setan, dibuang sama setan. Sehingga kita enggak dapat berkah. Berarti meninggalkan bismillah itu ngeri atau enggak ngeri itu? Ngeri. Ngeri. Dampaknya itu luar biasa. Kendaraan, mobil baru beli halal, bagus, cakep, oke. Naik kendaraannya. Starter seharusnya kan kendaraannya barokah ya. Buat dia, tapi ternyata kendaraan itu berkah tapi dia nggak dapat berkahnya. Kenapa? Starter lupa bismillah. Ketika jalan lupa bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Lupa, dicabut sama Allah berkahnya. Jadi mobilnya tak berkah. Ini kok lihat saya pandangan gak jelas nih, kenapa nih? Sederhana ya, sederhana tuh. Kalau mau sekarang meriset ulang, makanya dalam buku saya solusi kan ada meriset ulang. Banyak perbuatan kita ini tidak kita bismillahin waktu itu. Maka kita duduk sejenak, kita bilang bismillah awwalahu wa akhirahu, kan begitu ya. Tapi kita niatkan ini, ya Allah, ku baca bismillah ini untuk semua perbuatan baikku yang dulu belum sempat ku bismillahi. Di awalnya dan di akhirnya ya Rabb. Itu insya Allah nanti mobil yang kita naikin lupa nggak baca di bismillah itu berubah. Reset ulang, motor, istri, suami, ya anaknya di reset. Tiba-tiba anaknya kok berubah anak saya, udah di reset. Ya, default pabriknya itu kan fitrahnya manusia itu baik. Defaultnya mobil yang halal tadi ya halal, dia berkah, di reset ulang. Minta, ya Allah, maafkan saya, ampuni saya, ya Rob, saya minta tolong ya Allah, jadikan bismillah ini sebagai awal dari semua perbuatanku yang aku lupa mengucapkan bismillah. Itu yang mengajarkan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah dalam salah satu ceramahnya. Ya, jadi bukan Habib Novel ngarang-ngarang, enggak. Ini ngambil dari ilmunya para ulama, ilmunya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang mufassir akhir zaman, termasuk mujaddid fil ilm tafsir. Termasuk beliau itu mujaddid, pembaharu dalam ilmu tafsir. Mesir ya, rahimahullah, yang wafat beberapa tahun silam. Ulama besar itu. Jelas semuanya? Apa?
bismillah. Jadi jangan ojo kemurungsung. Sebentar saja. Sejenak saja, tapi itu menyelamatkan kita. Sejenak. Kadang-kadang orang itu nggak mau diam sejenak untuk melakukan yang penting sehingga nggak selamat dia. Sehingga dia nggak selamat. Contoh misalnya, sederhana nih ya, sederhana. Mengeringkan tangan, itu kan mudah ya. Sebentar saja dilapkan ke mana, baju kan selesai. Dia tidak lakukan karena dia tergesa-gesa. Terus dia nyolokkan listrik. Nyolokkan listrik, resikonya apa itu? Kesetrum. Lah kalau udah kesetrum resikonya apa? Resikonya, fatalnya mati. Berarti gara-gara dia tidak mau berhenti sejenak mengeringkan tangan, dia bisa mati. Orang yang mengambil resiko demikian berarti bodoh atau pandai? Bodoh atau pandai itu? Bodoh, betul. Berarti kita termasuk orang bodoh atau pandai? Karena kita seringkali nggak mau diam sejenak untuk baca bismillah. Resikonya fatal, nggak berkah. Lah kalau nggak berkah, ya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkahnya udah dicabut kok. Kalau berkahnya nggak ada, jadinya jelek semua itu, nggak enak semua. Bawa petaka, bawa bencana, bawa musibah, bawa hal yang nggak enak karena tidak barokah. Nah, mudah-mudahan sedikit ini betul-betul berkah. Ya, betul-betul berkah. Amin Allahumma. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Kali ini Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan tentang pentingnya keberkahan dalam hidup dan cara mendapatkannya. Saat ini banyak dari kita kurang memperhatikan keberkahan, padahal keberkahan itu sangat penting. Kita hanya terpaku memperhatikan angka, hanya memperhatikan nilai. Menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, berkah itu berarti bertambahnya kebaikan. Para ulama pun juga menerjemahkan makna berkah adalah segala hal yang berlimpah, baik dari aspek spiritual atau material, termasuk di dalamnya kasih sayang, ketenangan, kenyamanan, waktu, usia, dan sebagainya. Syarat dasar biar mendapatkan keberkahan adalah halal dan caranya baik. Namun ada permasalahan di mana misal kerja sudah halal, barang yang dipakai sudah halal, semua halal, tapi kenapa uang yang didapat rasa-rasanya gak berkah? Sebentar dapat, sudah habis, gak terasa, hidup pun sering suntuk. Ulama menjawab, sesungguhnya pekerjaannya berkah, hasilnya berkah, gajinya berkah karena semua halal. Namun permasalahannya, dirimulah yang terhalang untuk mendapatkan keberkahannya. Ada penghalang antara engkau mendapatkan berkahnya. Penghalangnya adalah karena tidak membaca basmalah saat memulainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta."
Semua perkara yang halal, semua perkara yang baik, yang bukan refleks, jika tidak dimulai dengan membaca basmalah, maka perkara atau urusan tersebut terputus keberkahannya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk mengucapkan basmalah saat memulai sesuatu, agar keberkahannya nempel. Mari kita riset ulang. Begitu banyak perbuatan kita yang tidak kita mulai dengan membaca bismillah. Mari baca bismillah awalahu wa akhirahu dengan niatan, ya Allah, ku baca bismillah ini untuk semua perbuatan baikku yang dulu, yang belum sempat ku bismillahi. InsyaAllah dengan begitu semua yang kita miliki, anak, keluarga akan berubah menjadi baik dan barokah. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.